Strategi pembelajaran ekspositori secara etimologi berasal dari kata eksposisi, dan dengan bahasa Latin yaitu exponere yang berarti menjelaskan atau menguraikan, yang memuat informasi di mana ditujukan kepada pengajar untuk mendasari hal tersebut pada proses pembelajaran, dengan penjelasan-penjelasan yang sistematis. Sedangkan ekspositori secara terminologi adalah suatu cara pendekatan yang lebih mengarah pada penyampaian informasi dengan terstruktur dan jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran ekspositori adalah suatu cara pembelajaran yang penyampaiannya itu sesuai informasi yang jelas dan bersumber dari buku atau pengalaman pribadi, dan pengajar berperan dalam memberikan informasi dengan menggunakan teknik ceramah. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kalau sehat ya. Oh iya, teman-temannya ada yang nggak hadir gak hari ini? Ada banyak. Banyak? Oke, nanti sama kalian catat aja yang nggak hadir. Oke, untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masuknya ajaran Hindu dan Buddha ke Indonesia. Oke, sebelum materi yang baiknya kita untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Berdoa sama-sama. Sebelum ke pembahasan hari ini, ada yang masih ingat gak minggu kemarin kita membahas apa aja? Enggak, Bu. Masa gak ada yang tahu? Boleh, apa? Oke, bagus, kamu ingat, tepuk tangan buat Trisha. Oke, berarti kemarin udah bahas sejarah, udah tahu tentang soal apa-apanya gitu ya. Nah, untuk minggu ini ngebahas tentang sejarah masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang sejarah awal masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu gak apa itu agama Hindu sama agama Buddha? Kalau ada yang tahu boleh acungkan tangannya. Gak ada yang tahu? Oke. Jadi gini ya, pada awalnya sejarah Hindu itu masuk ke Indonesia di abad sekitar abad 1 Masehi. Nah, kontak awalnya itu terjadi karena ada pedagang dari India ke Indonesia. Jadi para pedagang itu tidak hanya membawa barang-barang dagangannya saja, tetapi mereka itu membawa pengaruh yang sangat besar. Salah satunya itu agama Hindu yang pertama. Jadi yang pertama itu agama Hindu terlebih dahulu, barulah yang kedua itu setelah beberapa abad kemudian datang agama Buddha. Nah, kemudian apa sih bedanya agama Hindu sama agama Buddha? Kalau agama Hindu sebenarnya itu sama-sama saja, tapi di agama Hindu itu banyak sekali dewa-dewi yang masyarakat Hindunya itu mereka sembah. Kemudian kalau di agama Buddha itu terkenal akan pengenalan karma sama reinkarnasinya. Karena agama Buddha itu kan tercipta karena adanya apa sih namanya itu protes ya, yang dari Siddhartha Gautama. Dan untuk yang pertama itu kan agama Hindu dulu ya yang masuk ke Indonesia itu. Nah, agama Hindu itu tidak langsung tersebar ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, karena mereka itu kan perlu berakulturasi dengan budaya-budaya lokal di Nusantara. Nah, makanya seperti yang tadi Ibu bilang, kalau peran pedagang itu memiliki peran yang sangat penting ya. Mereka juga kan kesini itu membawa banyak sekali pengaruh dan budaya. Salah satunya itu ada perkawinan, sehingga banyaknya keturunan-keturunan mereka yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah,
Adapun aspek-aspek banyak sekali aspek-aspek yang terpengaruh oleh kebudayaan dari India, khususnya itu Hindu, seperti pada seni, bangunan, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya ada yang mengikuti tidak apa? Seni. Betul, pintar. Tadi kan sama Risha udah disebutkan salah satu contohnya ada candi. Nah, adapun apa sih kayak bangunan dan seni-seni lainnya yang mengadopsi elemen-elemen lokal seperti kuil, prasasti, sastra, dan lain sebagainya. Nah, sejarah maksudnya agama Hindu dan Buddha itu perlu sekali kita pahami ya prosesnya, karena hal itu merupakan proses timbal balik, bukan proses satu arah. Nah, top. Sebelumnya ada yang tahu gak apa aja teori atau hipotesis tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia? Ada yang tahu? Oke, bagus. Siapa dulu? Oke, dari sini dulu. Apa? Teori Sudra. Oke, bagus. Tias. Teori Brahmana. Oke, bagus. Terus Kesatria. tahu? Malaysia. Ada loh satu lagi teorinya. Ada yang tahu? Arus balik bukan Bu? Betul, tepat. Tulis ya biar gak lupa. Asal ya. Yang ngomong deh. Bukan buat. Bukan. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama? Brahmana. Teori Brahmana. Yang kedua apa? Kesatria. Oke. Yang ketiga apa? Malaysia. Malaysia. Sebentar ya. Sudra. Sudah. Yang terakhir. Arus balik. Oke. Nah, dari kelima teori ini ada yang tahu nggak perbedaannya atau definisinya masing-masing? Nggak tahu? Oke, kalau nggak tahu ibu jelaskan ya. Nah, yang pertama teori Brahmana. Teori Brahmana ini merupakan teori yang diyakini bahwa agama Hindu itu masuk ke Indonesia itu disebarkan oleh para pemuka agama. Kalau di Islam itu apa sih? Ustadz ya. Kalau di Islam itu ustadz. Karena di India itu yang bisa membaca tulisan-tulisan Sanskerta itu hanya si pemuka agamanya saja. Nah, yang kedua, teori kesatria. Kalau menurut teori kesatria, agama Hindu dan Buddha itu disebarkan oleh para kesatria atau prajurit yang mereka itu kabur dari medan perang dan melarikan diri ke Indonesia, sehingga mereka tuh menyebarkan ajaran Hindu. Kemudian yang ketiga, teori Waisya. Teori Waisya itu merupakan teori yang beranggapan bahwa Hindu itu disebarluaskan oleh para pedagang, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Nah, yang keempat, teori Sudra. Teori ini sebenarnya itu teori yang lemah ya, karena menurut teori ini si ajaran Hindu itu disebarluaskan oleh para budak gitu ya. Nah, yang terakhir nih, teori arus balik. Kenapa sih teori arus balik namanya gitu? Nah, kalau menurut teori arus balik, si ajaran Hindu ini disebarluaskan oleh orang Indonesia sendiri. Nah, jadi si orang Indonesia itu pergi ke India atau ke Gujarat untuk belajar tentang ajaran-ajaran Hindu, dan ketika mereka itu udah dapat nih ilmunya, mereka kembali lagi ke Indonesia dan untuk menyebarluaskan ajaran tersebut. Paham sampai sini? Paham. Nah, dari kelima teori ini yang sudah Ibu jelaskan, kalau menurut kalian teori mana aja sih yang menurut kalian itu relevan? Boleh teman-teman? Siapa yang mau? 2 orang aja, nggak apa-apa. Ya udah, sambil tunjuk ya. Yang pertama, Najwa, boleh jawab. Kalau menurut saya ya Bu, mungkin teori Brahmana. Kenapa tuh? Karena kan tadi kata Ibu bahwa yang hanya tahu tulisan dan kata itu kalau pemuka agama. Oke, bagus Najwa, tepuk tangan. Nah, yang kedua, siapa yang mau? Gak ada yang mau? Ya sebut dia tuh. Tias mau? Iya. Boleh, Tias. Yang
teori arus balik, Bu. Kenapa? Karena kan tadi Ibu telah menyebutkan kalau misalkan teori arus balik itu kayak orang pelajar yang dari Nusantara, mereka pergi ke India untuk belajar, kemudian balik lagi ke Nusantara gitu. Buat apa mereka di Nusantara? Untuk menyebarkan agama hidup dan budaya. Oke, bagus. Terima kasih ya, senang. Oke, tadi kan ada beberapa pendapat ya dari teman-teman kalian terkait dari teori masuknya Hindu ke Indonesia. Kalau menurut Najwa itu kan teori yang kuat itu teori Brahmana. Nah, kalau menurut dia teori harus balik. Sebenarnya kedua teori ini emang sama-sama kuat ya si alasannya. Nah, tetapi kalau menurut pandangan Ibu sendiri ya terkait kelima teori ini, ada beberapa alasan ya kuatnya atau lemahnya kelima teori ini. Yang pertama dari teori Brahmana dulu. Nah, dari teori Brahmana kan tadi si Islam Hindu itu disebarluaskan oleh para pemuka agama. Tetapi pada kenyataannya pada saat itu pemuka agama di Gujarat atau di India itu dilarang untuk berlayar. Nah, jadi gak mungkin loh si pemuka agama ini itu bisa menyebarluaskan ajaran Hindu ke Indonesia, sedangkan mereka aja berusaha untuk berlayar. Kemudian dari kesatria dan Malaysia, yaitu prajurit dan para pedagang, mereka itu ke Indonesia harus melalui jalur laut. Sedangkan pada saat itu jalur pelayaran itu belum sebesar saat ini gitu ya. Jadi mungkin teori ini sama ini itu kurang kuat gitu ya alasannya. Nah, apalagi ini teori Sudra. Karena teori Sudra ini kan merupakan yang beranggapan bahwa Hindu itu disebarluaskan oleh Buddha. Nah, para Brahmana juga gak bisa menyebarkan ajarannya ke Indonesia atau Nusantara, apalagi para Buddha. Jadi ini teori yang paling lemah. Nah, teori arus balik ini merupakan teori yang cukup relevan, yang kuat gitu alasannya, karena teori arus balik ini berasal dari orang Indonesia sendiri. Mereka pergi ke Gujarat atau ke India untuk menimba ilmu gitu ya, menimba ilmu tentang ajaran Hindu, dan ketika mereka sudah dapat tentang ajarannya itu, mereka kembali lagi ke Indonesia atau Nusantara untuk menyebarluaskan kembali ajarannya ke orang-orang lokal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah tahu teori-teori masuknya Hindu ke Indonesia, kemudian di agama Hindu juga ada yang namanya itu sistem kasta. Nah, apa sih kasta itu? Kasta itu merupakan kayak pembeda suatu sosial gitu antara satu dan yang lainnya. Nah, kasta sendiri di Hindu itu ada 4. Nah, seperti ini: kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Kasta Brahmana ini merupakan kasta tertinggi karena itu pemuka agama. Nah, terkait materi kasta merupakan kayak masih di kerajaan seperti jenderal, prajurit, dan lainnya. Buat Waisya ini pedagang ya. Nah, yang terakhir itu Sudra, kasta terendah, yaitu budak. Nah, terkait teori topik kasta ini ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh, Desi, silakan. Kan seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan bahwa dalam agama Hindu itu kan ada kasta. Ya. Tujuan dari kasta itu apa sih? Oke, bagus ya pertanyaannya, tepuk tangan buat Desi. Jadi tujuan sistem kasta itu ada beberapa. Namun yang pertama itu untuk menjaga tatanan sosial, untuk menjaga martabat keluarga, terus buat mengatur perkawinan, terus yang terakhir itu menjaga kemurnian spiritual dari si keluarga tersebut. Bagaimana? Paham? Oke, materi yang selanjutnya itu ada dari dampak masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, yang pertama itu ada dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial kan sudah tadi ada sistem kasta. Jadi maksudnya sistem kasta itu merubah tatanan atau sistem norma dan etika di Indonesia sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik ini membawa konsep agama Hindu dan Buddha itu membawa tatanan atau pemerintahan dengan konsep hierarki sosial. Kemudian ada dalam ekonomi. Kan tadi sudah dijelaskan beberapa kali kalau pedagang Gujarat itu datang ke Indonesia. Jadi dalam bidang ekonomi sendiri, perkembangan perdagangannya itu melesat sangat jauh sampai bisa bekerja sama dengan pedagang-pedagang negara di Asia Tenggara. Nah, yang terakhir ada dalam bidang budaya. Bidang budaya ini pasti
berpengaruh sangat besar ya terhadap budaya ini. Contohnya seperti tadi yang dari candi-candi, kuil, prasasti, dan lain sebagainya, sehingga membawa warisan yang begitu banyak bagi Indonesia sendiri. Nah, kemudian ajaran Hindu dan Buddha itu berkembang sampai ke seluruh Nusantara hingga membentuk sebuah kerajaan. Bukan sebuah sih, banyak sekali kerajaan yang tersebar luas di seluruh Nusantara, di seluruh wilayah Nusantara. Yang tertua mungkin ada Kerajaan Kutai, kemudian ada Tarumanegara, Kerajaan Sunda Galuh, Singosari, Sriwijaya, dan sampai Majapahit. Nah, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha tersebut sangat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial di Nusantara, karena pada saat itu masyarakat lokal itu belum memiliki agama, tetapi mereka tuh hanya memiliki kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, maka dari itu si kerajaan itu memiliki peran yang sangat penting karena mereka itu secara tidak langsung sudah menyebarluaskan tentang ajaran atau agama Hindunya. Dan kerajaan itu merupakan bukan kerajaan, dan raja itu merupakan kepala atau status sosial tertinggi di suatu wilayah. Raja itu merupakan peranan yang sangat tinggi ya di kerajaan Hindu dan Buddha pada saat itu, sehingga masyarakat lokal yang ada di wilayah tersebut itu harus mengikuti apa yang raja lakukan. Salah satunya itu dengan mengikuti ajarannya, yaitu untuk menganut kepercayaan dan agama Hindu. Nah, mungkin dampak selain itu ada juga dampak-dampak lain seperti yang tadi di bangunan, terus seni, sastra, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk materi tentang Hindu Buddha di Indonesia dicukupkan sekian. Jadi untuk kesimpulannya, Hindu dan Buddha itu Pelajaran hari ini telah selesai. Bentar lagi ya. Dengan semangat. Jadi sebentar dulu ya. Lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Nah, jadi ajaran Hindu itu masuk ke Indonesia dari sekitar abad 1 sampai abad ke-5 Masehi. Oke, untuk materi hari ini cukupkan, tapi sebelumnya ada bahan evaluasi dulu ya. Nanti sama Ibu materi soal-soalnya akan dikirimkan ke kalian dan akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini, silahkan boleh dikemasi barang-barangnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nyeblaknya